Kebetulan nanti memang anak saya mau saya naikin jet ski kebetulan. Oke, tapi ditemenin kan Abang Muslim ya? Karena saya terinspirasi dari Ria Ricis kebetulan. Beliau adalah idola saya. Oh, emang idola. Maksudnya dia naikin anaknya jet ski itu banyak yang bilang ini bahaya loh. Anda jangan salah. Anak Anda dinaikin motor itu juga lebih bahaya. Duh, ini netizen Twitter tuh jago banget ya nulis-nulis ceritanya. Horor bisa, drama bisa. Gue tuh kayak ngerasa kenal, tapi sebenarnya nggak kenal gitu. Tapi at some point dia nyadar nggak sih kalau dia dihujat? Gimana ya perasaan dia? Hujat. Ada Bang Muslim, kemana aja Bang? Aku dihujat. Hah, dihujat? Enggak, tadi yang lagi ngomongin Twitter ini bukan saya. Oh. Biasa kalau di Twitter kan kalau nggak coki saya. Tapi sekarang banyak sih, udah makin banyak. Makin banyak orang-orang yang dihujat. Iya, jadi nggak. Kayaknya awal mula yang paling banyak sering dihujat di sosial media, apalagi Twitter, emang Bang Muslim sama Coki sih. Ya? Saya sih bukan cuma dihujat sih, lebih kepada apa tuh? Serem. Kepada ancaman, maksudnya kalau dihujat doang, apa jelek lu, nggak lucu, itu biasa, itu aja. Bukan hujatan. Tapi dapat ancaman ya. Awas leher Anda. Aduh, bahaya sekali. Gitu. Tapi itu kan kisah lama lah. Kisah lama. Kalau dilihat sekarang justru Bang Muslim tuh malah kayak makin sukses deh Bang. Ya nggak sih? Amin. Kayak restoran punya, podcast punya, Yeah. gaming squad punya, istri punya. Yeah. Yang nggak Abang punya ini apa? Masalah mental ya kayak ini ya? Masalah mental? Punya juga sebenarnya. Punya juga. Tapi karena saya nggak punya second account, jadi nggak saya posting. Oh, kalau misalnya di second account justru diposting. Iya. Ditambah emang Bang Muslim kan bukan Gen Z. Oh, kalau Gen Z kan? gitu. Sama kebetulan saya nggak punya gorden bagus. Terus kan kalau stres kan. Iya, upload, Gordon lagi hujan. Benar. Gitu. Terus kayak gitu. quotes galau. Nah. Gitu ya. Lihat di second account siapa Bang kayak gitu? Ada banyak. Yang bocor dalam itu kan. Enggak, kalau masalah mental sih ya semua orang kayaknya pasti ada. Tapi kadarnya seberapa masalah sepertinya ya mungkin masih bisa diatasin sih. Oke, tapi Bang Muslim sendiri sebelumnya kan pernah sekolah keperawatan kan ya? Sekolah keperawatan. Itu kalau nggak salah 3 tahun ya Bang? 3 tahun alhamdulillah, lulus itu. Lulus Alhamdulillah. Aku kira tidak. Ternyata lulus, soalnya beloknya belok banget gitu. Iya. Dari perawat langsung jadi stand up comedian kan. Nah cuman pasti kan di keperawatan dijelaskan juga tentang kayak concern sama kesehatan fisik, sama kesehatan mental juga gitu ya. Berarti dari dulu udah concern dong sama kesehatan mental? Kebetulan kalau keperawatan bukan mental health ya, tapi mental illness beneran gitu. Oke. Illness-nya ini beneran ada di rumah sakit gitu. Jadi bukan mental illness-nya kalau kata Oza tadi kan akun di lock tapi postingannya 0 itu termasuk mental illness tuh. Tapi itu bukan mental illness yang begitu. Ini beneran mental illness yang schizofren sih kalau di rumah sakit itu. Berarti emang benar-benar kelihatan wujudnya gitu ya? Benar, yang ngobrol sama tembok gitu. Terus juga dengerin Taylor Swift sih enggak sih, tapi maksudnya kok gue ngerasa ketampar ya dari tadi kayak di sepet-sepet mulu gitu. Ada apa ya ini mental illness yang beneran. Oke. Tapi dari situ jadi saya concern sama kesehatan mental dan kesehatan jasmani sih. Oke, tapi berarti basic-basicnya diajarin juga gitu buat tahu kayaknya ini orang ada sakit apa kayak gitu-gitu. Iya, tapi kepada illness bukan mental health. Kalau mental health kan mungkin psikolog atau psikiater. Kalau saya yang merawat pasiennya. Oke, tapi pernah berarti ngerawat? Pernah. Waktu dulu ngerawat yang apa tuh? Sakit ada apa? yang ngaku-ngaku dia presiden ada. Kalau yang terbaru kan kalah tapi pengen menang presiden itu juga ada gitu. Tapi kalau dulu dia cerita bahwa saya tanya, "Pak, anak istri di mana?" "Ada Mas di Libanon," katanya. "Lagi ngapain? Lagi renang," katanya.
Random banget ya. Gimana dia tahu lagi dalam Bandung terus lagi renang, megang HP aja enggak padahal. Iya, tapi pasien tuh ya begitu-begitu. Terus juga ada yang cerita bahwa Bapak kenapa masuk sini, Pak? Iya, saudara saya sholat, masuk rumah nggak pakai salam, saya marahin. Terus ini orang masalahnya apa? Ternyata dia cerita, iya, tapi Mas di dalam tubuh saya ada naga. Gitu. Berarti kodam dia naga mungkin. Nah itu kalau cek kodam kena tuh berarti. Iya. Bapak Harto, Bapak Suharso ada naga gitu begitu. Oke. Ya tapi itu salah satu pasien-pasien yang dulu tuh saya nggak kenal mental health. Saya taunya mental illness. Oke. Yang orang beneran ada suara. Iya. Terus juga ada orang ya menarik diri yang begini terus abusive. Kayak ada suara-suara dalam pikiran mereka sendiri gitu ya. Itu mental illness. Oke. Nah, baru-baru ini saya baru tahu ada mental health. Oke, tapi ini ilmu juga sih. Sebenarnya awal mulanya aku berpikir kayak mental health itu ada hubungannya sama mental illness gitu. Sebenarnya kalau mental health mungkin dibiarin. Ini kalau salah sorry ya buat komunitas psikolog Indonesia ya kalau salah. Tapi mungkin kalau misalnya dia merasa menarik diri atau terlalu abuse pada dirinya, ya nanti ujungnya mental illness jadinya kalau dibiarin. Oke. Tapi berarti basicnya buat mengenali hal-hal itu udah ada gitu ya? Iya, insya Allah. Tapi saya tidak self-diagnose kayak Gen Z ya. Iya, nggak apa-apa. Maksudnya nggak usah dibahas terus, boleh. Karena emang ya termasuk aku gitu ya. Suka kadang-kadang iseng aja gitu kayak cobain tes online gitu kan keluar tuh hasilnya terus kayak somehow kayaknya agak deh gitu. Ini sebenarnya juga menurut saya ada peran beberapa selebgram yang speak up soal mental health-nya. Mungkin dia mau raise awareness ya bahwa ini ada BPD, ada ya gangguan-gangguan yang zaman sekarang lah, keren-keren namanya gitu. NPD. Ya, BPD, NPD, terus juga borderline salah satunya gara-gara beberapa influencer speak up soal itu. Jadi orang pada self-diagnose gitu. Oh, sebenarnya padahal tujuan si influencer itu tuh baik ya, kayak biar lu pada aware nih sama mental health, tapi ditangkapnya kadang sama orang salah gitu ya. Iya, jadinya banyak mungkin self-diagnose. Jadi kayak mungkin dia nggak segitu, tapi gue nih kok sering begini ya, mungkin gue nih BPD gitu. Oke. Sebenarnya karena nama-namanya keren juga sih, borderline. Personality disorder. Oh, oke. Coba penyakitnya mental health itu diganti asam urat gitu. Pasti dia orang malas ya nyebutnya ya. Gini gak akan nge-post kayak guys, kayaknya gue akhir-akhir ini asam urat gitu, nggak ada. Ini kan lebih cocok buat lu. Memang saya sudah asam urat sebenarnya. Itu salah satunya. Makanya kalau teman-teman merasa masalahnya orang yang mental health dan mental illness, kalau beneran dia begitu, dianya pasti nggak ngerasa kadang-kadang. Dia ya sok-sokan mungkin posting apa, tapi yang ngerasa biasanya orang sekitar. Orang sekitarnya justru yang kayak lebih aware gitu ya. Malah jadi kayak, kok ada something yang missing gitu ya. Iya. Oke. Gitu tapi sih. kan sebenarnya kalau dilihat nih ya dari lulusan awalnya keperawatan, terus sekarang tiba-tiba jadi stand up komedian di mana jokes-jokesnya Bang Muslim tuh banyak yang dark jokes juga kan. Iya. Bahkan kayak banyak menyindir beberapa pihak lah gitu kan. Iya. Tapi awal mulanya kok bisa seperti itu gitu? Kayak tiba-tiba belok, apakah sebenarnya dari zaman jadi perawat udah ada jiwa-jiwa dark jokes-nya tuh? Belum ada, tapi mungkin style komedinya dari dulu memang ada mengkritiknya. Dan cuma dulu karena mungkin belum ngerti dan belum punya platform yang gede, jadinya ya hanya di buah pikir aja gini. Misalnya soal kesehatan ini kenapa dulu tuh sebelum ada BPJS itu orang tuh mending miskin sekalian atau kaya sekalian. Karena kalau Anda di tengah-tengah nggak dibantu pemerintah, punya duit juga nggak ada. Oke. Jadi misalnya bayar nih, itu dulu harus punya Jamkesmas sama Maskin dulu, zaman 2012-an. Di situ sebenarnya saya udah punya keresahan gitu, karena di rumah sakit tuh banyak orang yang udah tapi masih dimintain KTP. Aduh, kasian banget. Aduh, Mas KTP-nya Mas, orang mau mati. Atau orang yang banyak sekali ada mbak-mbak yang dia mungkin orang miskin, tapi karena nggak punya kartunya,
atau dia nggak punya duit, ya akhirnya infusnya 2 hari nggak diganti gitu. Tuh saya ngelihat langsung banyak orang yang begitu udah punya keresahan, tapi karena belum punya platform untuk menyampaikannya ya nggak ada. Baru sekarang ini akhirnya sebenarnya style komedinya bukan darknya dari dulu. Darknya sih baru-baru mengenal Coki Pardede. Terinfluence dari orang lain ternyata gitu ya. Iya, tapi bukan berarti murni gara-gara Coki ya. Itu gara-gara kita berdua. Misalnya kayak tsunami ini ada lucunya gitu. Bukan tsunami, bukan korbannya yang meninggal ya, tapi kita membahas kejadiannya di balik tsunami ini ada apa aja gitu. Saya nggak usah jelasin ya, ini sangat berbahaya. Cari aman dulu aja ya. Karena dari situ mulai kayaknya dark joke nih lucu juga sebenarnya, gitu. Terus pas kita tes ternyata respon orang suka juga dengan dark jokes. Oke, tapi memang pasti banyak banget yang kalau kita ngomongin dark jokes ada pro sama kontra pasti, ya nggak sih? Ada yang ngerasa, ini lucu banget gitu. Tapi ada juga mungkin yang ngerasa kayak, nah ini kan gak lucu sama sekali, kenapa lu jadiin jokes gitu kan? Benar. Apalagi kalau misalnya kita ngomonginnya let's say kayak orang tua. Kan Bang Muslim pasti punya, ada orang tua kan? Terus juga punya mertua kan? Mereka pernah berpendapat gak sih kayak, ih jokes lu terlalu metal gitu atau apa? Kalau mertua kebetulan dia nggak terlalu ngikutin saya. Paling saya kasih tahu yang ini saya lagi mau ngonten sama Habib gitu. Gitu terus. Jadi kesannya kayak soleh gitu ya? Kan saya pakai peci, pakai sarung gitu. Ya, mau ngonten apa? Ini mau sama Habib, sama Ustadz ini. Wah, subhanallah. Padahal isinya belum tentu. Kalau orang tua saya paling beberapa kali warning, tolong jangan bahas ini dong, hati-hati kalau bahkan jangan terus-terusan berteman dengan Coki Pardede. Sampai orang tua notice itu ya? Iya, carilah majelis ilmu gitu. Atau di YouTube jangan suka ngomong dan matamu gitu. Contoh maksudnya orang tua ya concernnya itu sih. Inginnya yang lebih baik gitu ya, kalimat-kalimatnya pasti ya. Iya, itu sih. Tapi kalau dari istri sendiri nih, ada nggak sih kayak protes-protes gitu? Atau pernah dapat hate comments itu mungkin dari netizen? Ya paling yang saya waspadai dari konten-konten itu adalah takutnya kena ke anak istri gitu. Misalnya saya ngonten sesuatu, jadinya orang kan nggak bisa, kalau mungkin dia tahu kalau marah ke saya akan biasa aja. Tapi kalau udah komen ke istri saya atau DM ke istri saya, itu yang lu jauh kemana-mana dong, kan saya nih yang mengonten ini. Paling istri sih ya beberapa kali ya warning juga, apalagi sejak kasus itu, terus kasus Coki, terus beberapa lagi. Sebenarnya ada banyak kasus dan mungkin saat video ini di-syuting ada satu video saya yang sedang bermasalah seperti itu. Saat ini? Saking banyaknya masalah, bahkan saat video ini di-syuting. Ini berarti tretetan masalah. Bukan tretetan muslim gitu. Mungkin ada masalah tapi semoga aja enggak gitu ya. Tapi istri kalau misalnya ada masalah tetap support sih. Tetap ya mewarning bahwa ini salah, tapi tidak ikutan nyalain kamu sih. Karena paling bikin drop itu sih. Oke, tapi kan secara istri udah beberapa kali mungkin kayak ngasih warning lah ya, kayak tolong dong yang ini kurangin gitu kan. Kan Bang Muslim juga sekarang udah ada istri sama anak gitu, nggak pengen apa nyoba kayak bikin konten family gitu yang kayak daily vlog keluarga biar kayak kelihatan ini keluarga kita harmonis banget nih guys gitu. Kebetulan nanti memang anak saya mau saya naikin jet ski kebetulan. Oke, tapi ditemenin kan Bang Muslim ya? Karena saya terinspirasi dari Ria Ricis kebetulan. Beliau adalah idola saya. Oh, emang idola. Maksudnya dia naikin anaknya jet ski itu banyak yang bilang ini bahaya loh. Anda jangan salah. Anak Anda dinaikin motor itu juga lebih bahaya. Sama aja. Yang protes-protes Ria Ricis anak-anak SD. Yang belok sembarangan jadi geng motor itu juga bahaya juga. Makanya saya sih lihat Ria Ricis anaknya dinaikin jet ski itu sebenarnya ada pesan tersembunyi. Apa tuh pesannya? Bahwa kalau anak-anak dari kecil jet ski, dia akan terbiasa dengan jet ski.
nggak akan jadi geng motor gitu. Oh. Karena belum ada geng Oke. jet ski kan. Kalau Benar, tawuran benar. di laut juga susah. Ribet. Gitu. Makanya orang jangan gampang nge-hate. Makanya saya terinspirasi dari Ricis. Mungkin anak saya naik jet ski nanti. Berarti nanti mungkin akan ada vlog family naik jet ski. Benar, Iya, itu dia. Oke, tapi aku agak punya pertanyaan random nih. Ya. Kalau misalkan tiba-tiba anak ya Bang Muslim pengen jadi stand up comedian, didukung nggak? Kebetulan anak saya cewek sih, karena di Indo belum umum. Ada sih stand up comedian cewek, cuma mungkin belum umum. Tapi saya pasti akan tetap support dia mau ngapain gitu. Tapi akan saya kasih tahu dulu, bapakmu ini dulu ngelawak, ini loh resikonya. Memang ada rezeki alhamdulillah, tapi ini resikonya ini. Banyak hate comment Sona, kuda kamu nih gitu ya. Ini masa rumah kita disamperin ormas lagi. Waduh, jangan sampai terjadi lagi ya. Iya kalau bisa support tapi mungkin diarahkan jangan seperti saya gitu. Oke. Gitu. Tapi kan Bang Muslim tuh kayak sekarang nggak ya? Tadi sempat cerita, kayaknya sekarang saya juga lagi kena masalah nih. Semoga aja enggak gitu Semoga kan. aja enggak. Tapi kan berarti sehari-hari Bang Muslim tuh kerjaannya ngejokes, ketemu sama orang ngejokes lagi. Terus tapi siapa sih yang sebenarnya ngehibur Bang Muslim sendiri pas lagi ngedown gitu? Ini eksklusif di pagi-pagi ambiar di acara ini ya. Ini belum pernah ditanyain di podcast lain nih. Oke. Ditanyain sekarang. Siapa yang menghibur saya? Biasanya saya cari hiburan sendiri tuh dengan konten yang terserah saya. Contohnya? Saya ada konten kalau boleh dicek nanti. Get ready with me. Bukan. Itu mah bukan. Konten Lasso Kitchen. Ada Lasso Kitchen tuh intinya eksperimen nyampur-nyampur masakan muntah-muntah gitu ya. Oh, aku tahu. Ya, jadi misalnya rawon Ovomaltine gitu, terus juga puding lele tapi Sumpah, puding lelenya dicampur betadine kumur gitu. Aduh, Bang. Sumpah, aku sempet nonton kan. Iya. Terus kayak pas lihat aja udah kayak aku suapan pertama udah kayak pengen muntah gitu. Tapi Bang Muslim kuat tuh. Mungkin lama-kelamaan lidah saya rusak sebetulnya. Sudah imun ya? Iya, sampai saya anjir ini kok nggak muntah gue. Ada yang salah. Komik obat batuk saya campur di susu. Jadi misalnya bikin es selendang mayang. Tapi selendangnya dari cumi mentah gitu. Itu kadang saya nggak muntah tuh malah khawatir, ya Allah ini toleransi lidah saya ini udah nggak masuk akal ya. Bang. Udah rusak cita rasanya. Gue nggak enak minum dulu. Gue bayanginnya enak banget. Enggak, itu contoh dari konten yang menghibur diri sendiri. Karena itu konten insya Allah kemungkinan dolar kuning atau dolar merah. Jadi nggak ada AdSense-nya. Oh, sama sekali nggak ada. Iya, udah ngundang orang hanya untuk ngelihat orang muntah-muntah. Terus juga nggak ada duitnya. Iya, tapi emang pure buat bikin Bang Muslim tuh happy. Benar, gitu makanya ya. saya kalau ya istri kan nanya, itu kamu ngapain sih konten-konten muntah-muntah, terus ya kesehatan bahaya juga ada duitnya. Itulah hiburan saya sendiri. Oh, justru hiburannya di situ. Iya. Gitu. Tapi istri pernah ini nggak sih kayak pernah khawatir gitu, kayak makanannya kan gak jelas ya. Takutnya malah kena ke kesehatan fisik bukan kesehatan mental gitu. Sebenarnya karena sudah puluhan kali mencampur hal-hal aneh, akhirnya kita jadi tahu, oh ini kayaknya betadine obat kumur tuh, jangan ditiru ya teman-teman. Makanya saya khawatir kalau ada yang nge-instastory, Bang, Lasso Kitchen nih Bang, obat batuk direbus. Aku bilang, cuk. Duh, itu bahaya banget. Itu nanti kalau dia masuk rumah sakit dikira saya, padahal itu kan karena dia. Ya tapi istri ya selama ini nggak masalah sih, cuma asal terutama bahan-bahan kimia sih nyampurnya jangan direbus tuh bisa. Ini juga penting ya buat teman-teman ya. Jangan ditiru, itu hanya orang-orang yang melakukan itu. Ya pastinya pokoknya kalau misalnya bahan-bahan kimia jangan direbus, jangan dimasak. Iya, gitu jangan dimasak itu. Dikukus boleh? Sama aja. Jangan juga. Pokoknya nggak boleh yang kayak gitu-gitu, kalau bisa nggak usah diikutin sama sekali justru ya. Iya, itu ya. Ini nonton aja udah cukup. Iya, tapi itu salah satu, Ayu bisa bilang itu dark juga sih. Iya nggak sih? Dark pada diri sendiri sih kalau ini ya. Iya kan, kayak bikin makanan terus kagak enak, ngeliat orang muntah tapi ketawa, coba. Iya.
Dia senang melihat orang tertekan gitu. Semakin jatuhnya. muntah, semakin wak. Gitu. Memang sudah Itu aneh. termasuk dark jokes nih. Iya. Tapi Ayu agak kepo nih, Iya. Bang Muslim. Coba kasih tahu dong, Ayu kayak konten-konten yang paling sering Iya. Bang Muslim cari di YouTube sama playlist Spotify ya Bang. Ada nggak? Coba kalau di Spotify sih ini paling saya dengerinnya lagu-lagu aneh, lagu-lagu saya. Lagu-lagu apa tuh? Coba nih salah satu. Lagu-lagu instrumen gitu biasanya yang metrok alirannya nih. Metrok, Ya, media rock. bukan matematika rock yang Serius matematika namanya? Iya, itu istilahnya progressive rock tapi yang pokoknya bulat aja di pikiran yang grutek. Oke. Coba. Sama salah satunya kalau YouTube ini. Oke. Musik nih. Lah, Lagu India. random banget ya lagu India ya. Tapi lagu India yang dijadiin metal. Oh. Random banget coba. Saya kalau nyetel ini istri marah, teman-teman marah di mobil. Lagu apa ini, Cok? Ya karena hiburan saya itu ya begitu-begitu. Oke. Nah, kalau di Spotify tadi ya. Nah, kalau di YouTube, bentar, kita cek YouTube dulu ya. Biasa saya di YouTube nontonnya golongannya ini. Sebenarnya manusia itu adalah alien. Apa itu? Ya, nanti Anda tonton di rumah. Ada serius kah? Kata aku hiburannya sekarang nontonin bahwa Random banget. ternyata kita ini alien. Gitu. Bahwa dulu ada namanya Anunnaki Gods yang di bumi. Oke. Ini konspirasi berarti ya? Bukan konspirasi, itu Scientific. diteliti bahwa jadi civilization ini hancur beberapa kali. Oh. Saya akan mendoktrin Anda untuk mempercayai saya. Jangan dong, jangan doktrin. Karena Tapi boleh lihat konten. karena juga. di piramid tuh salah satunya itu banyak sekali tanda-tanda gergajian, bor-boran. Berarti sebenarnya dari dulu tuh udah. Sudah ada advanced civilization. Atau justru jangan-jangan sekarang malah jadi menurun. Memang menurun, memang nanti insya Allah kita akan hancur lagi, akan reborn lagi. Kok malah pengen hancur lagi sih? Bukan, maksudnya nanti kiamat, mungkin kemungkinan ke kiamatnya solar storm, nanti ada badai matahari, kita akan hancur semua dan akan loh ini kalau panjang nih kalau ngomong gitu. Kalau dulu kemungkinan hancurnya gara-gara pas banjir bandang. banjir Noah. Oh, banjir Nabi Nuh. Ya, Nabi Nuh itu restart civilization. Oh, oke. Tapi mana coba mau lihat dong. Ya, coba kita start. Ada nggak? Ini pasti ini ya. Ya, masih iklan dulu, iklan. Ya, masa hari gini Iklan nonton YouTube masih bentar. iklan. Pakai tapping YouTube premium dari Bayu lah. Wah, bagaimana itu Ayu caranya tapping YouTube premium dari Bayu? Gampang, tinggal beli aja di aplikasinya. Kepo nggak harganya berapa? Berapa pasti? Mahal sekali pasti. Berapa tuh? Murah banget. Berapa? Kalau Bang Muslim mah ngeluarin itu kayak kecil. Berapa itu? 25.000 aja. Waduh, baik sekali. Hanya buat, nggak hanya sih, ini buat 30 hari. Iya. Itu ada tambahan kuotanya juga 2 GB. Sudah YouTube Premium, Betul. tambahan 2 GB hanya 25.000. Betul sekali. Lebih irit daripada iuran Tapera ya. Gak salah sih. Iya, makanya. Wah, kalau gitu saya akan pakai tadi deh. Ya. Paket dari Bayu hanya Betul. 20.000. Langsung beli. Iya, Masa iya. YouTuber, YouTube-nya nggak premium. Iya, coba ini Belilah. saya cek nih. 25.000. Nah, udah nih. udah. Gue sudah udah premium Udah maksudnya. premium ya, Oh, mantap. Terima kasih Bayu. Oke, tapi Ayu mau ngasih ini deh ke Ya. Bang Muslim. Ya. Jadi kita tuh punya kotak saran. Boleh. Jadi ntar Bang Muslim kayak memberikan saran Oke. lah ke orang lain gitu ya. Nih Ayu bacain deh. Buset panjang bener dah. Yang akan dibacain siapa nanti? Dibacain aku. Oh, Jadi oke. Bang Muslim tinggal menjawab aja Ya. gitu kan. Saran tentang kalau misalkan ini nih, saran kalau tentang dibenci sama orang lain. Cara kita buat manage emosi dan resolve konflik itu gimana sih? Jadi dulu kita tuh alien sebetulnya. Mbak ini pulang-pulang aku buka YouTube loh. Cari. Ada nanti. Oke, saya kasih linknya.
Serius lagi di podcast. Cara mengatasi dibenci orang lain gitu. Resolve-nya gimana? Manage emosinya gimana? Kalau saya dibenci itu, kalau saya nggak salah, saya nggak peduli. Oke. Misal saya ngonten, terus ini orang itu yang memilih tersinggung gitu. Wah, kayaknya aku tersinggung dengan Coki Muslim. Kalau itu saya nggak merasa bersalah. Oke. Tapi kalau orang yang salah paham dengan saya, itu saya merasa kepikiran gitu. Oke, tapi contohnya kayak apa tuh? Misalnya, kita kan bahas agama misalnya. Ada orang yang menganggap, lu tuh kok bercandain agama sih? Lu kok sering ya mempermainkan agama? Padahal maksud saya nggak begitu. Oke. Nah, kalau itu saya kepikiran kalau itu. Tapi kalau saya ngonten, yang penting saya yakin ini saya tidak menyerang personal orang, tapi habis itu dikata-katain apa, saya nggak peduli. Oke. Kalaupun di YouTube ada yang komen itu, saya fokus kepada komen yang membangun. Misalnya, Bang, ini audionya coba diperbaiki. Nah, itu saya perbaiki. Saya fokus gitu. Tapi lebih ke teknikal ya? Iya, kalau yang dasar lu anak gini lu. Saya ya, gitu. Oh, berarti lebih ke kalau misalkan itu bukan kritik membangun, biarin aja. Benar, gitu karena ya. kalau memang kan kita lebih cenderung kepada negatif ya, negativity ya. Jadi mau ada 1000 komen positif, 1 komen negatif pasti kepikiran itu. Betul. Misalnya, lu udah nggak lucu lagi. Astagfirullah, apakah aku masih lucu? Coba ya sekali lagi kalau komennya tidak berhubungan dengan teknis, saya skip aja. Skip aja gitu. Jadi buat siapapun nih, buat teman-teman konten kreator, kalau Anda dikata-katain, dia nggak kenal Anda nggak kenal dia juga. Dia ngetiknya kita nggak tahu, mungkin sambil dasar misalnya gitu. Iya. Kita nggak tahu intensitas dia ngetik tuh gimana. Tapi kalau kita ngambil, anjir gue kayak goblok nih konten. Nah, kita nggak tahu, kita nggak kenal dia nggak kenal dia. Sekali lagi jangan ambil hati, fokus kepada technical aja. Bang, mending lu kontennya begini-begini. Nah, itu baru saya kepikir. Kayak Oh, ide-ide. Ya, gitu ide-ide ya. gitu. Oke, Ya. bagus tuh. Jadi ya, tapi harus tetap ini ya kayaknya Bang ya. Harus tetap berkaca juga gitu. At some point kalau misalkan ada konten-konten yang emang sangat-sangat menyinggung, ya mungkin bisa jadi reflection gitu kan. Ya, kecuali Anda bikin masalah ya. Iya. Misalnya Anda kan banyak TikToker sekarang, Instagram, selebgram bikin masalah, terus Anda dihujat, terus Anda, tidak, aku sangat kuat, aku tidak peduli. Enggak, Anda harus berkaca juga gitu. Ada titik Anda juga harus, sepertinya 10 orang yang membenciku, aku masih kuat gitu. Tapi kalau Anda dasar konten-konten kan, ya banyak lah sekarang orang bikin rame kan. Kalau Anda sudah di titik itu pentingnya teman. Diskusi jadinya. Itu biasa konten-konten yang seperti waktu itu ada konten kreator dari Bangladesh, dia ngeprank polisi waktu itu dia. Oke. Iya, dia pura-pura KDRT lapor polisi ada. Oh iya. Iya. Vijay Wong. Waktu itu dia ada. Saya nggak membenci orangnya, tapi gimana dia punya pikiran. Gua kayak gue mau ngeprank polisi deh. Polisi India waktu itu maksudnya. Tapi kalau dia punya teman gitu, punya tim kreatif, dia bisa diskusi. Iya. Gue mau bikin konten ngeprank polisi. Pasti ada yang nyegah dong, jangan ngeprank polisi. Bisa aja mungkin tim kreatifnya takut. Ya, itu juga bisa juga ya. Kan biasa kita yang di-prank. Di-prank dia maksudnya. Iya. Oke, tapi ya intinya harus mawas diri juga ya. ya. Iya, harus sadar diri juga teman-teman. Oke, tapi kan tadi kayak Bang Muslim nih, kayak let's say lumayan suka menyerang orang lah ya. Iya. Contohnya kayak tadi yang Bangladesh, Vijay Wong, gitu kan. Terus juga keluarga-keluarga Atta Halilintar. Gak apa-apa juga. kalau saya sebut nama aja gak apa-apa. Gak apa-apa. Atta Halilintar gitu ya. Iya. Tapi mereka pernah kayak kena mental gak sih? Atau mungkin langsung direct message gitu ke Bang Muslim? Kalau gini, yang harus diluruskan dulu, saya dan Coki ngonten itu tidak pernah didasari hate. Oke. Ini paling penting, tidak pernah didasari hate. Yang kita dasari adalah keresahan. Kita resah sama kelakuan. Dan kelakuan ya, bukan personal ya. Oke. Misalnya kemarin ada Robby Purba misalnya. Dia kan ngonten soal itu, terus orangnya dipecat dan yang lain. Kita nyerangnya adalah kelakuannya. Bukan
personalitinya. Seperti dulu Atta Halilintar di 2018 dia pernah bikin, rencana kata mau bikin meet and greet di masjid katanya. Rencananya gitu. Ya kan betul. Kita akhirnya harus speak up soal itu. Dan tujuannya hanyalah komedi. Kita membahas itu untuk komedi. Kalau dari situ ada yang tersinggung, ya itu hal yang nggak bisa dikontrol gitu. Itu sudah kita lepas di publik, itu adalah konsumsi publik, jadi orang terserah menilai apa. Tapi kalau misalnya orangnya nggak terima DM ke saya, pasti akan saya lurusin. Nggak bro, kita nggak nyerang Anda, kita nyerang kelakuan Anda. Oke. Misalnya yang ngeprank polisi tadi. Sekarang kan susah bedain. Misalnya kita ngomenin Ria Ricis tadi. Seperti Kemal waktu itu yang menunggu vlog perceraian Ria Ricis gitu. Itu kan Kemal saya yakin dia tidak membenci Ria Ricis. Tapi kan memang beliau ini emang selalu bikin konten gitu ya. Benar, memang dia ada video dia sejak lahir sampai gede itu ada kayaknya jadi vlog CCTV-nya dia itu juga vlog juga. Saking mungkin semua dikontenin gitu. Iya, mungkin emang pengen berbagi cerita juga jadi ke netizen ya. Kalau misalnya ada orang yang ngontenin, bukan ngontenin, maksudnya ngomenin itu, ditunggu dong vlog perceraian lu. Itu adalah ya karena kelakuan dia sendiri yang apa-apa dikontenin. Bahkan ada ziarah kubur waktu itu dikontenin. Serius? Lah, nggak percaya. Wow, tapi ya ada mungkin memang begitu adanya. Iya, jadi sekali lagi kalau saya konten sama Coki membahas sesuatu itu tidak pernah menyerang personal, tapi kalau dianya tersinggung, ya itu sudah nggak bisa dikontrol gitu. Tapi nggak pernah ada niatan kita mau menyinggung atau Halilintar, nggak gitu. Ya. Tapi kan pas awal-awal emang lumayan sering ngerosting orang gitu kan. Sampai suatu ketika Bang Muslim sama Bang Coki ini kena kasus tuh. Yang babi kurma Itu jadinya orang-orang yang pernah di roasting sama Bang Muslim nge-head balik, bukan nge-head sih, maksudnya nyerang balik nggak? Kayaknya waktu itu tapi no mention sih dia. Kayaknya Atta deh waktu itu. Kayaknya no mention tapi di mention. Bukan, maksudnya Attanya no mention. Pada saat saya kena masalah dia kayaknya nge-instastory apa gitu waktu itu. Terus juga orang akhirnya mungkin fans yang biasa saya roasting tuh pada nyerang. Mampus lu sekarang lu kena, gitu. Kayaknya pernah ada lah ya. Iya pernah ada tuh, cuma ya itu adalah bagian dari resiko konten sih. Iya betul. Gitu sih. Cuman itu kan bukan lumayan ya, itu besar juga tuh kasusnya. Ninggalin trauma nggak sih buat Bang Muslim sendiri? Kebetulan gara-gara itu saya jadi borderline personal disorder. Serius? Enggak. Aku kira beneran. Enggak. Aku udah kayak mau menunjukkan empati aku loh. Enggak, bukan. Itu empatinya ditujukan pada itu aja, follower Awkarin tuh penting. Ya kan memang. Aku salah satu followernya. Follower Awkarin. Iya. Body positivity yang gitu-gitu tuh. Ya itu dia aja. Pada saat kena kasus ya meninggalkannya bukan trauma sih, tapi lebih pada pelajaran. Pelajaran bahwa kalau konten harus lebih hati-hati lagi. Misalnya kalau dulu hati-hatinya 10, sekarang hati-hatinya 20 gitu. Jadi lebih warning diri sendiri gitu ya. Benar. Kayak kira-kira kau bikin konten ini siapa yang tersinggung ya kayak gitu-gitu. Itulah susahnya konten kreator sekarang. Kita harus ngonten dan mikir ini tersinggung nggak gitu. Iya sih, benar sih. Kita ini ada proses kreatif, seperti konten ini kan ada proses set panggung, ada ini. Dan kalau kita masih mikirin lagi, ini ada yang tersinggung nggak? Gitu. Iya sih. Makanya saya kalau Ricis ngajak anak ke naik jet ski, dia nggak ada tersinggung. Risiko tenggelam mungkin ada, tapi maksud saya resiko tersinggungnya nggak ada gitu. Siapa komunitas jet ski tersinggung misalnya, atau komunitas anak-anak. Komunitas ibu-ibu yang khawatir mungkin tersinggung. Mungkin itu. Cuma niat kita komedian ya hanya berkomedi gitu. Tujuan utama itu adalah komedi gitu. Tidak pernah untuk nyerang ini enggak gitu. Tiba-tiba diserang secara mistis gitu, atau diserang secara fisik juga gitu.
Misalkan Kalau- ada orang lagi makan bebek, terus tiba-tiba ada oseng-oseng baut gitu di Ya. dalamnya gitu. Pernah nggak? Belum pernah sih. Tapi kalau suatu hari pas makan bebek ada oseng-oseng baut sih, saya nggak terlalu khawatir. Yang saya khawatir kalau makan bebek caro, ternyata isinya McD. Wah, itu kan boykot. Gitu. Itu nggak pernah ada kalau serangan mistis. Tapi waktu itu saya pernah bermasalah sama fans K-pop, gitu. Itu perang sih pasti Iya, ya. waktu itu NCT ya. NCT ada dua ya, NCT. Banyak banget. Oh, ada banyak. Iya. Saya nggak tahu ya. Kalau nggak salah yang NCT 127 atau yang Iya. NCT biasa. Oke. Sama NCT Perjuangan. Oh, nggak ada NCT Perjuangan. NCT Perjuangan saya Agak kira. kayak partai ya. Iya. Oke, terus? Waktu itu saya ngepost foto promo pakai mukanya mereka. Oke. Diedit gitu, mereka pegang bebek gitu. Nggak pada marah-marah lah. Loh, kenapa? Padahal kan positif aja sebenarnya. Iya, mereka kan, kontennya. lu udah izin belum mama ini? Oh. Gitu. Berhubungannya lebih ke arah bisnis ya kalau itu ya? Iya, karena dianggap saya memakai copyright. Itu kan copyright. Itu sebenarnya bukan foto resmi di NCT-nya. Jerome Pauline foto sama NCT. Saya ambil muka Jerome, saya ganti muka saya, pegang bebek gitu. Tapi itu berarti udah izin sama ya? Belum. Karena saya kira kan itu foto postingan Jerome yang sudah dipublik. Nah, karena saya pakai buat promo bebek, fansnya pada, lu udah izin belum gitu. Oke. Nah, saya waktu itu akhirnya diedit, muka NCT-nya tuh diganti muka saya semua. Oke. Tapi itu jadi masalah lagi? Jadi masalah lagi, dan fansnya nyerangnya nggak bisa, nyerang saya mungkin udah hopeless Udah ya. capek. Udah kayaknya nggak ngefek. Nyerangnya adalah Google location bebek caro. Coba. Seniat itu. Apapun akan mereka lakukan. Karena kayaknya orang Indonesia itu kalau punya hate harus disalurkan. Makanya kalau ada artis yang matiin komen tuh pasti banyak orang stres. Karena dia nggak bisa menyalurkan. Emosinya gitu ya. Anjir lu bikin kasus lu. Pas buka, aduh matiin komen lagi. Iya. Itu pasti orang Indonesia panas banget. Nah, pada saat itu bebek caro baru buka di Google Location nih, Google Map bahkan. Google review kayak gitu ya? Iya, di Google Maps. Google Map kan ada reviewnya. Ah. Pemilik rasis gitu. Oke. Makanya di situ saya, aduh. Salah lagi nih. Ini masalah kayaknya itu nggak bisa dihapus manual. Oh. Itu dalam sehari tiba-tiba ada 5.000 komen. Wow. Sehari gitu ya? Iya, tapi saya ada juga yang belain. Maksudnya ini ada yang rating 1, rating 5 nih. Mungkin fans saya bantuin rating 5. Tapi segitunya orang kalau ngefans sama sesuatu terus nggak terima. Padahal saya juga nggak ngata-ngatain NCT-nya begitu. Padahal cuma pakai fotonya doang. Iya, gitu saya ya. ngata-ngatain NCT-nya di balik layar. Maksudnya nggak di publik gitu. Aku salah satu yang rating 1 berarti waktu itu. Anda K-popers juga? Aku K-popers juga. K-popers siapa? Aku gak akan kasih tahu, bandnya nanti takut diserang sama Muslim ya. Ya itu sih salah satu yang cukup bikin shock juga waktu itu. Karena ini nge-handle-nya gimana gitu. Bingung ya. Iya, karena Soalnya kan berhubungan sama bisnis apalagi bisnis makanan kan sangat berpengaruh pada rating. gitu. Betul. Untungnya waktu itu Google-nya itu ngedetect ini spam. Bukan K-pop spam ya, bukan K-popers spam itu. Iya. Memang mungkin ada yang, tapi maksud saya karena dalam waktu cepat ada ribuan rating itu dianggap spam gitu. Oh jadi banyak yang dihapus-hapusin. Cuma masih ada sisa-sisanya yang pemilik rasis. Gitu. Masih ada aja Harus ya. makan aja kagak. Bilang pemilik rasis. Ya, Emang suka salah kaprah mungkin ya mana? netizen tuh ya. K-popers kan kayaknya kan kaprah kan. Aku tersindir lagi deh jadi hari ini ya. Iya. Aduh, tapi aku sebagai K-popers juga kan kadang Iya. ya mungkin sebagai netizen lah. Iya. At some point kalau ngeliat kelakuan orang suka gemes benar. Kata Bang Muslim kayak Iya. pengen ngetik, ngehujat atau apapun gitu. Itu kan mungkin salah satu cara buat meluapkan emosi atau perasaan kita gitu Iya. kan. Tapi kalau Bang Muslim sendiri, pernah gak sih kayak ngeluapin emosi atau perasaan melalui tulisan gitu? Misalkan kalau Bang Muslim bikin buku nih, apa judul buku autobiografi yang paling absurd yang bisa Bang Muslim pikirin tentang
diri Bang Muslim? Buku saya sendiri. Betul. Kayak misalkan petualangan kambing di dunia stand up gitu. Kita semua adalah alien sih. Gitu sih. Saya masih. Ini beneran deh, pulang dari sini aku langsung tahu nih. Kepo banget. Dengan piramida ada gergaji dan bor itu tuh benar apa tidak gitu. Karena tapi bentar, gue agak kepo deh. Anak lu masukin juga tuh dijajalin kita itu alien? Belum. Karena masih umur 3 tahun. Tapi nanti bakal dijajalin? Umur 5 sih mungkin saya akan bilang bahwa kita sebenarnya alien dan kita adalah civilization yang sekian. Tapi istri Bang Muslim percaya juga? Jadi selain saya nonton soal tadi piramid dan lain-lain. Piramid tuh BTW pembangkit listrik ya. Piramid, silakan dicek nanti. Piramid tuh Piramida di Giza itu adalah pembangkit listrik sebenarnya. Masa? Iya, karena dia di bawahnya ada air yang airnya memantulkan suara dan granitnya itu memantulkan gitulah. Ini bohong gak sih? Dan itu bersinergi dengan bintang Osiris, nanti dicek aja. Ini kayak ngomongin obrolan cowok astrologi gitu. Obrolan cowok jam 12 malam. Ini kayak konspirasi sekali soalnya gitu. Tapi berarti judulnya gitu ya, kita adalah alien. Iya, kita adalah alien, termasuk orang Madura, orang Madura sih paling alien sih kayaknya dia karena apa kayak Bang Muslim gitu. Nggak mau divaksin salah satu dan juga SD sudah tunangan itu. Aduh. Ini benar-benar pinggir jurang ini ya. Enggak, tapi kalau buku sih mungkin saya akan bikin buku soal Madura, sisi lain Madura gitu. Sisi lain Madura? Iya. Bebek Carok? Bukan, ada, kan yang diketahuin kamu tahu yang joget-joget di atas galon gini? Itu orang mana? Madura. Iya. Yang nolak-nolak vaksin, yang nikahin anak kecil. Yang nyolong kabel Telkom 2 kilometer gitu. Insya Allah sih pasti masih ada hubungannya dengan Madura. Makanya kalau saya ditanya pengen nunjukin sisi lain Madura gitu. Oke, sisi lainnya yang kabel PLN yang dicolong gitu. Enggak, sisi lain ya Madura tuh religius, terkenal lama religius. Yang banyak santri di Madura, pesantren-pesantren. Itu mungkin yang saya akan expose gitu. Oke, berarti itu sisi positifnya banget gitu ya. Oke, terakhir nih Bang Muslim, pilih satu kondisi ya, menghadapin setan yang fix serem banget, dan lu akhirnya kesurupan, atau menghadapi ormas yang bawa carok di depan Bang Muslim. Sudah ada setan. Yang serem banget gitu, tapi endingnya bikin apa kesurupan, atau ormas yang bawa ini carok di depan, bawa senjata lah ya. Iya betul. Kayaknya lebih gampang negosiasi sama hantu sih. Kenapa tuh Bang? Karena saya pernah mengalami dua-duanya. Dan lebih better menghadapi setan. Lebih bisa dinegosiasi kesurupan sih. Kesurupan kan ada mau apa, mau kopi, mau gini gitu. Mau rokok gitu ya, kasih gitu ya. Ormas kan wah, ya ini konten Bayu. Ya. Oke, tapi banyak banget berarti cerita dari Bang Muslim ya. Ini membuat Ayu terbukakan juga tentang alien, itu adalah manusia gitu. Dan juga bukan alien manusia. Kita ini sebenarnya dari luar angkasa gitu. Kita ini dibawa ke bumi dan untuk menambang emas sama Anunnaki Gods di Anunnaki Gods di The Book of Enoch. Saya akan meracuni ada itu. Ini bikin gue beneran kepo sih, dan jadinya wondering apakah betul seperti itu. Piramid juga, dan piramid tertua di Indonesia. Piramid tertua di Gunung Padang. Gue dengerin ini tuh kayak ini tahu, kayak apa, Hitler tuh meninggal di Garut. Gue dengerin lo ngomong kayak gini soalnya. Kayak gitu. Aduh. Oke deh, Bang. Aduh, aku agak lapar nih. Gue gak mau ngasih ini bebek. Boleh, nanti bebek carok. Ya udah beliin atuh. Boleh. Ini di daerah mana? Di daerah Jaksel ya? Ini Jaksel kan banyak nanti. ya. Dekat dari Kemang. Saya akan kirimin. Ntar kita mau makan dulu nih anak Bayu. Jadi thank you banget buat anak Bayu yang udah pada nonton. Jangan lupa tonton juga di aplikasinya Bayu. Follow juga semua sosial medianya Bayu.
Dan kalau misalkan ada topik dan gestar yang pengen kamu lihat gitu, pengen kita undang lah ke sini, langsung komen aja di bawah sini ya. Oke, kalau gitu kita makan dulu. Oke, bye-bye. Sambil kita ngomongin alien ya, Bang. Ya, boleh. Jadi sebenarnya piramid tuh